Oke, selamat pagi anak-anakku. Kita akan belajar kembali di kesempatan ini. Kita akan mempelajari mengenai koordinat kartesius. Khususnya kita akan belajar mengenai posisi garis terhadap sumbu. Dan nanti kita akan belajar pada bagian berikutnya mengenai jarak dua buah titik. Nah, yang kita akan pelajari berkaitan dengan hal ini adalah posisi garis sejajar, posisi garis tegak lurus, dan posisi garis berpotongan. Seperti apakah posisi garis sejajar, posisi garis tegak lurus, posisi garis berpotongan itu pada koordinat kartesius. Untuk yang pertama, itu adalah posisi garis sejajar. Posisi garis sejajar pada kesempatan ini, pada gambar ini dikatakan bahwa dua buah garis sejajar tidak akan saling berpotongan. Garis K dan garis L sejajar dengan sumbu X. Garis M dan garis N sejajar dengan sumbu Y. Kita lihat garis K di sini. Ini adalah garis K. Dia sejajar dengan sumbu X. Ini adalah sumbu X-nya. Ya, ini sumbu X-nya. Sejajar sumbu X. Sementara untuk garis M, ya ini garis M dan garis N itu sejajar. Kenapa sejajar? Karena jarak kedua buah garis di setiap titik adalah sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Di sini juga 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata jaraknya sama. Maka ketika dia memiliki jarak yang sama di setiap titik, maka kedua garis dikatakan sejajar. Seperti rel kereta api misalkan. Rel kereta api itu kan pasti sejajar dari satu titik ke titik yang lain di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Tidak mungkin dia akan jaraknya semakin kecil. Kalau jaraknya di sini dengan di sini itu tidak sama, misalkan ini 30 cm, maka di sini juga harus 30 cm. Jika ini tidak sama, maka dikatakan tidak sejajar. Ingat, sejajar jika jarak di setiap titik adalah sama. Ini intinya. Oke, itu untuk posisi garis sejajar. Yang selanjutnya, untuk garis yang tegak lurus. Garis yang tegak lurus itu garis yang seperti apa, Pak? Garis yang tegak lurus itu adalah garis yang membentuk sudut 90 derajat. Garis yang membentuk sudut 90 derajat. Dalam hal ini, garis L akan tegak lurus dengan sumbu Y. Garis L, ini garis L, tegak lurus dengan sumbu Y, sumbu tegak. Ini sumbu Y adalah sumbu tegak yang ini. Dia tegak lurus. Kenapa? Karena dia membentuk sudut 90 derajat. Garis M dan garis N
tegak lurus terhadap sumbu X. Ya. Kemudian garis K dan garis alfa berpotongan pada sumbu X dan sumbu Y. Lihat, dia berpotongan di sini. Berpotongan di sumbu X, ini di sumbu Y, ini potong sumbu Y. Ini sumbu X, dan ini di sumbu Y. Dua garis berpotongan itu belum tentu dia tegak lurus. Misalkan seperti ini. Kedua garis ini saya perpanjang. Misalkan ini adalah garis M dan ini garis N. Kedua garis ini diperpanjang, tapi dia tidak, saya ulangi nulisnya ya. Ini garis M, tidak sama, tidak berpotongan tegak lurus. Dia tidak tegak lurus, ini tidak membentuk sudut 90 derajat. Maka dia tidak tegak lurus, tetapi dia berpotongan. Nah, sampai di sini kita tahu bahwa garis itu bisa dibedakan menjadi 1. Sejajar, 2. Tegak lurus, 3. Berpotongan. Ya, berpotongan itu belum tentu tegak lurus. Itu yang harus kalian perhatikan. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat pada contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal. Perhatikan bidang koordinat berikut. Tentukan garis yang sejajar sumbu X. Sejajar sumbu X. Sejajar sumbu X berarti dia arahnya harus sama dan jarak di setiap titiknya juga sama. Untuk jawaban yang A, garisnya siapa saja? Oh iya, garisnya adalah garis K dan garis M. Itu adalah dua buah garis yang sejajar. Selanjutnya untuk B. Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Garis yang sejajar dengan sumbu X garis mana? Maaf, B, yang B ya. Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y berarti dia arahnya harus sama dengan sumbu Y ini. Siapa? Oh, garis L. Masih ada yang lain? Oh, ternyata tidak ada. Berarti hanya garis L. Kemudian untuk yang C. Tentukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang memotong sumbu X dan sumbu Y sekaligus siapa? Oh, ternyata ini ada yang memotong di sini dan ada yang memotong di sini. Ini garis apa? Oh, ternyata garis N. Ada lagi yang memotong sumbu Y dan sumbu X. Oh, ini ternyata ada ini dan ini. Garis siapa? Garis P. Berarti garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, ya, sumbu X dan sumbu Y adalah garis N dan P. Ini. Jadi untuk melihatnya kalian harus bisa memahami kedudukan dari 3 buah garis tadi. Apakah dia sejajar, berpotongan, atau tegak lurus. Itu untuk kedudukan garis dan bagaimana kita membaca, menentukan kedudukan-kedudukan garis tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan melihat konsep yang berikutnya, yaitu jarak 2 buah titik. Jarak dari 2 buah titik.
Sekarang kita masih mengacu pada contoh soal yang di atas tadi. Bagaimana kedudukan garis M terhadap sumbu X dan sumbu Y? Garis M, ya. Waduh, garis M-nya mana ini? Ini garis M-nya. Bentar. Garis M terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apakah dia sejajar? Ya, sejajar. Apakah dia tegak lurus? Ya, tegak lurus. Tegak lurus dengan siapa? Tegak lurus dengan sumbu X. Ya, ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Maka sejajar. Jadi M itu adalah sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Nih, tegak lurus sumbu X. Ngerti ya? Maaf itu garisnya agak melenceng, harusnya lurus gitu ya. Oke, anggap ini lurus ya, nggak apa-apa. Lanjutnya, pertanyaan saya, berapa jarak untuk SMA 6 dan ion? Jarak SMA 6 ke ion ini berapa? Jarak SMA 6 ke ion itu berapa? Apakah kita mau menggunakan cara yang bagaimana? Kita mau jalan-jalan mau piye? Tentu tidak mungkin. Maka langkah yang kita gunakan itu adalah seperti ini. Ini menghubungkan ion dan SMA 6. Ini kita punya pertanyaan. Boleh saya anggap ini adalah C. Kemudian saya menarik SMA 6 ini ke kiri. Sehingga tepat di bawah ion. Ionnya saya turunkan. Sehingga mereka akan membentuk dua buah garis yang berpotongan tegak lurus di titik ini. Ini kita anggap B, ini kita anggap A. Sekarang kita cari A ini panjangnya berapa atau jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata 6 satuan. Kemudian untuk B, berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata B-nya adalah 8 satuan. Di kelas 7, kalian pernah belajar tentang Pitagoras. Nah, kita akan menggunakan Pitagoras ini untuk menentukan jarak dari dua buah titik. Boleh dikatakan ini jarak terpendek. Nah, Pitagoras mengatakan bahwa C kuadrat akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena di sini yang dicari adalah C, maka dapat diartikan sebagai C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, tadi A-nya berapa? Ternyata di sini A-nya adalah 6. Ya, A-nya adalah 6, B-nya adalah 8. Ya, kita masukkan saja di sini.
menjadi akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sehingga akan menjadi akar dari 36 ditambah 64, yaitu akar 100 sama dengan 10. Jadi, jarak terpendek dari SMA 6 ke ion adalah 10 satuan panjang. Ya, 10 satuan panjang karena ukuran jarak itu berarti panjang ya. Oke, ini adalah cara pertama dengan kita mengingat konsep Pythagoras. Saya coba kaitkan kalian dengan konsep yang pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Sekarang kita akan mencoba menggunakan konsep di kelas 8. Itu seperti apa? Ya, yaitu kita akan menggunakan yang namanya adalah rumus jarak. Sebenarnya di modul itu sudah ada, tetapi saya yakin yang membaca baru sebagian. Ya. Rumus jarak dari dua buah titik. Misalkan itu ada sebuah titik A, B dan titiknya melalui X, Y. Maka jarak yang dimaksudkan dari dua buah titik ini adalah akar dari X dikurangi A dikuadratkan ditambah dengan Y dikurang B dikuadratkan. Nah, ini adalah rumus jarak. Ya, sebagai contoh misalkan, saya punya koordinat P adalah 3,4. Q adalah 7,6. Berapa jarak kedua titik ini? Kita gunakan konsep di atas ini, rumus jarak. Maka PQ akan sama dengan akar dari X-nya berapa? 7. Berarti 7 dikurangi 3 dikuadratkan ditambah 6 dikurangi 4. Maaf ya, 4 dikuadratkan. Hasilnya akan sama dengan siapa? Akar dari 7 dikurangi 3 adalah 4 kuadrat. 6 dikurangi 4 adalah 2 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah akar 16 ditambah, ditambah dengan 4, yaitu akar 20. Jadi jarak titik PQ ataupun jarak P terhadap Q adalah akar 20. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh soal di sini. Contoh soal selanjutnya. Contoh yang ini kita lihat P melalui 3,5 dan Q min 7,6. Sehingga jarak PQ jarak
jarak PI akan sama dengan akar dari negatif 7 dikurangi 3 dipangkatkan 2 ditambah ya apa? 6 dikurangi minus 5 dipangkatkan 2 ya. Sehingga hasilnya berapa? Akar min 7 dikurangi 3. Oh, 10 kuadrat. Ditambah 6 ditambah 5 adalah 11 kuadrat. Sehingga kita akan ketemu akar dari 100 ditambah 1, 2, 1. Ketemunya berapa? Akar dari 2, 2, 1. Jadi jarak PQ adalah akar dari 2, 2, 1 atau 221 satuan. Nah, ini kita menggunakan rumus jarak yang tadi. Oke. Untuk selanjutnya, contoh yang terakhir, contoh kedua. Selanjutnya nanti setelah ini kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di modul. Di sana ada 25 soal, silahkan nanti dikerjakan. Itu sebagai tugas luring untuk kalian. Kita ingat, kita lihat langsung untuk jarak AB akan sama dengan AB akan sama dengan akar dari negatif 1 dikurangi 5 dikuadratkan. Hati-hati ya, negatif positifnya ditambah dengan negatif 6 dikurangi 2 dikuadratkan. Dari sini kita akan peroleh bahwa akar dari negatif 1 dikurangi 5 itu adalah 6 kuadrat. Negatif 6 kuadrat ya. Ditambah dengan negatif 6 dikurangi negatif 2. Itu adalah negatif 8 kuadrat. Negatif 6 dikuadratkan itu adalah 36. Ditambah negatif 8 dikuadratkan itu adalah 100. Maaf, kok 100? Salah ya. Oh. 64 ya. Wah, ngantuk. Ya, 64. Kita tambahkan 36 ditambah 64 akar 100. Wah, Pak Sugeng malah menjawab hasilnya tadi ya jumlahnya. Padahal ini tadi kan harusnya 64. Malah hasil dari 8 kuadrat kok 100. Ya, akar dari 100 adalah 10. Jadi jarak AB adalah 10. Nah, ini anak-anak terkait dengan koordinat kartesius yang berhubungan dengan 1. Posisi garis, 2. Jarak titik ataupun jarak antar titik atau boleh dikatakan jarak terpendek dari 2 buah titik. Untuk selanjutnya silahkan nanti kalian lihat modul ya. Di sana sudah ada, maaf ini bagian sini rusak ini. Modul dan kerjakan soal latihan. Kerjakan soal latihan.